Oke. Assalamualaikum Bu Eno. Waalaikumsalam Bu Dewi. Apa kabarnya Bu Eno, sehat? Alhamdulillah sehat Bu Dewi. Oke Bu Eno, jadi Bu Eno, sebelum Bu Eno melakukan proses coaching nanti, di sini saya selaku pengamat yang berperan sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ke Bu Eno, di mana ini terkait dengan rubrik penilaian, yang tentunya ini harus Bu Eno ketahui. Jadi Bu Eno, ada pun yang menjadi acuan dalam observasi saya nanti adalah yang pertama itu bagaimana Bu Eno nanti menyampaikan tahapan alur ceritanya dengan lengkap, kemudian yang kedua bagaimana Bu Eno membangun pembicaraan bersama coaching, kemudian nanti bagaimana Bu Eno memaksimalkan potensi coaching Bu Eno. Oke Bu Eno, boleh saya mengajukan satu pertanyaan Bu Eno? Boleh Ibu. Kira-kira apa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan pada kegiatan coaching ini? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu adalah kesadaran penuh. Jadi bagaimana si coaching memang dengan kesadaran penuh, konsentrasi, dia memang dengan saya saja, tidak memikirkan hal-hal lain. Kemudian yang kedua itu adalah mendengarkan dengan aktif. Berarti saya akan mendengarkan bagaimana coach saya bercerita dengan saya. Kemudian adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi dengan pertanyaan berbobot itu bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach saya. Itu ya, bisa jelas dari penjelasan Bu. Ini kira-kira Bu Eno, dari ketiga pengembangan kompetensi coaching yang akan Bu Eno terapkan nanti, apa yang paling spesifik yang ingin Bu Eno kembangkan? Salah satunya adalah bagaimana saya merumuskan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi dari pertanyaan berbobot itu saya bisa menggali masalah dan bisa menggali potensi-potensi si coach saya agar bisa menyelesaikan permasalahannya. Oke Bu Eno, kira-kira Bu Eno, indikator yang bagaimana yang Bu Eno inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan adalah bagaimana si coach bisa menyelesaikan masalahnya dengan diskusi dengan saya, kemudian sharing dengan saya. Oke, kita sudah menjelaskan apa potensi coaching yang akan Bu Eno kembangkan. Saya doakan mudah-mudahan Bu Eno dapat melaksanakan proses coaching ini dengan sebaik-baiknya bersama coach Bu Eno. Semangat terus dan selamat Bu Eno ya. Ya, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Eno. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Eno. Waalaikumsalam Bu Arum. Gimana kabar Bu Eno hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Kira-kira Bu Eno sibuk nggak hari ini? Enggak Bu, ada apa ya Bu ya? Saya ingin bincang-bincang sebentar sama Bu Eno. Boleh, terkait apa Ibu? Saya mempunyai masalah di kelas ini Bu Eno. Oh, ada masalah Ibu di kelas ya? Ya, betul. Berarti apa tujuan Ibu ingin berbincang dengan saya? Tujuannya seperti ini Bu, saya ingin menemukan solusi karena akhir-akhir ini saya menemui permasalahan anak-anak di kelas ini setelah jam tidur siang ini susah mengembalikan fokusnya untuk belajar. Oke. Berarti Ibu melihat adanya kurang fokus anak-anak setelah istirahat. Iya betul. Pernah Ibu telusuri kenapa penyebabnya anak-anak tersebut? Mungkin Bu Eno ya, ini faktor setelah anak-anak tidur siang, jadi setelah bangun tidur itu terasa lesu gitu Bu Eno. Ya, lesu. Ya. Pernah Ibu panggil beberapa orang tanya kenapa kamu lesu siap istirahat? Ada sih Bu Eno ya, beberapa anak saya panggil, kemudian saya tanyakan, karena memang jam tidur siang ini kan hanya sampai 30, paling lama 45 menit. Ya. Setelah tidur itu anak kurang bersemangat belajar. Oh, jadi kurang bersemangat ya Bu ya? Menurut Ibu kira-kira kenapa anak itu kurang bersemangat? Mungkin Bu Eno ya, selama ini kan saya sering menerapkan pembelajaran itu dengan tidur selama barangkali setelah tidur siang, hari panas, sudah sore, apalagi kami nanti jam 2:30 itu masih belajar gitu kan. Jadi dengan kondisi yang sudah capek mendengar gurunya berceramah, itu penyebabnya Bu Eno. Oh, bisa jadi ya Bu ya. Jadi dengan kondisi siang sudah lelah, kemudian dengan metode ceramah itu akibatnya anak-anak kita malah lesu, tidak ada motivasi.
Sudah ada ketitipan sama ibu rencana yang akan ibu lakukan supaya mengubah anak-anak itu untuk lebih meningkatlah motivasinya. Untuk rencana Bu Eno ya sudah terpikir mungkin saya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Bu Eno ya, khususnya di jam-jam terakhir kan. Atau mungkin saya bisa menggunakan briefing untuk pembelajaran, atau bisa jadi saya menggunakan kuis-kuis yang menarik itu, kemudian bisa memberikan reward pada anak-anak. Mungkin itu bisa saya lakukan. Seperti yang ibu bilang tadi, salah satu ibu rencananya adanya FYQ, kemudian metode yang bervariasi, diganti-ganti waktu ya Bu ya. Kemudian bahkan adanya reward untuk anak-anak yang lebih aktif. Mungkin itu bisa menjadi rencana ibu. Menurut ibu, siapa yang memberikan dukungan untuk rencana ibu? Kalau dukungan mungkin saya bisa meminta dukungan pastinya dari atasan gitu ya. Apakah itu sarana prasarana, apakah seperti itu saya akan belajar dari internet, nanti sarana prasarana, atau saya harus menggunakan infocus ketika belajar, atau mungkin saya akan bertanya-tanya dengan rekan sejawat. Mungkin juga ada rekan sejawat yang mengalami masalah seperti ini, bagaimana solusinya? Mungkin itu. Ya, salah satunya seperti itu. Ibu mungkin bisa berkolaborasi dengan teman-teman ibu, kemudian dukungan dari kepala sekolah atau apa saja sangat penting ya Bu ya. Apalagi kita melaksanakan proses pembelajaran di bawah tanggung jawab beliau. Kemudian ibu juga bisa seperti yang ibu bilang tadi, sharing ataupun diskusi dengan teman-teman sejawat. Mungkin nanti ibu juga akan banyak mendownload video-video SPRking, itu kan nanti bisa digunakan menggunakan fokus, proyektor yang itu nanti pasti akan atas izin dari kepala sekolah. Oke, menurut ibu kapan rencana itu yang akan dilakukan? Kalau rencana akan dilakukan tentu pastinya akan saya lakukan secepatnya Bu ya, karena saya tidak mau pembelajaran yang seperti ini berlarut-larut gitu. Insya Allah setelah ini mungkin nanti malam sampai seterusnya saya akan belajar lagi mencari bagaimana skripnya lebih menarik atau bagaimana pembelajaran yang lebih menarik. Jadi nanti malam akan saya coba langsung mencari sumber-sumber memang benar Bu, semakin cepat kita melakukan rencana itu akan semakin baik. Salah satunya mungkin kita akan memperbaiki proses pembelajaran kita yang dulu tidak ada motivasi anak. Kemudian sekarang dengan penggunaan SYK, media yang lain seperti video, itu membuat anak akan semakin termotivasi. Dengan adanya kegiatan rencana aksi ibu, kemudian dukungan dari beberapa orang, pasti itu nanti akan menjadi pembelajaran yang sukses. Kemudian Bu, yang saya ingin tanyakan lagi, kan rencana aksi sudah ada Bu. Apa sih komitmen ibu melaksanakan rencana aksi dan kedepannya? Kalau komitmen untuk melaksanakan aksi kedepannya Bu ya, pastinya tentu harus niat dari dalam diri saya ini memang benar-benar tulus ingin merubah yang proses pembelajaran yang tadi Bu ya. Tentu harus konsisten gitu kan, tidak nanti di pertemuan ini menggunakan media menarik, kemudian besok ketika saya nggak mood tidak lagi. Jadi saya harus mulai dari diri sendiri. Itu yang paling utama. Ya, memang dari diri sendiri juga harus mulai ya komitmennya. Nanti harus adanya sifat konsisten. Jadi mood sekarang nggak mood tetap harus dilakukan. Jadi harus konsisten. Jangan nanti sampai pada saat proses pembelajaran awalnya mood, kemudian di pertengahan semester sudah mulai turun sampai ke semester tidak terlaksana lagi. Dari rencana aksi kemudian komitmen ibu seperti itu sudah nampak gambaran sama ibu terkait dengan permasalahan dari ibu sendiri. Bagaimana perasaan ibu? Alhamdulillah setelah bincang yang singkat dengan Bu Endo ini saya merasa juga Bu Endo ya, saya merasa mendapatkan solusi dari masalah yang selama ini terbebani gitu kan. Yang awalnya anak-anak ini tidak semangat, insya Allah kalau saya menerapkan ini secara berkelanjutan, insya Allah pembelajaran itu akan terus menyenangkan dan saya akan menjadi guru yang dirindukan oleh anak. Insya Allah ya. Dari hasil coaching kita kali ini berarti ibu sudah menemukan solusi ibu. Perasaan ibu pun sudah mulai lega. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya proses pembelajaran ibu semakin baik lagi dan semakin baik lagi. Oke, mungkin cukup sekian observasi kita kali ini Bu. Saya harapkan ibu tetap semangat, tetap melaksanakan proses pembelajaran semakin baik dan tetap konsisten dengan rencana-rencana aksi ibu yang
telah direncanakan memang benar-benar dipraktekkan dalam kelas ini. Oke, selamat ya Bu ya, semoga sukses. Terima kasih banyak Bu Eno ya. Ya. Assalamualaikum Bu Eno. Waalaikumsalam Bu Dewi. Apa kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat, walaupun sedikit batuk ya. Aduh, batuk. Benda segera sembuh ya. Iya, makasih Bu Dewi. Bu Eno, tadi Bu Eno sudah melakukan kegiatan coaching ya? Iya. Bagaimana perasaan Bu Eno setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi, Bu Eno? Seru, menyenangkan dan lega karena dengan kegiatan coaching saya juga bisa happy, senang dan melegakan. Oke, seru Bu Eno ya? Iya. Dan sangat lega berarti perasaannya sekarang ya, alhamdulillah. Bu Eno, ini izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu Eno ya? Ya Bu Dewi. Apa saja yang sudah Bu Eno lakukan ketika melaksanakan kegiatan coaching tadi Bu Eno? Pada saat saya melakukan kegiatan coaching, saya sudah menerapkan kompetensi dari coaching itu sendiri atau coach, di mana salah satunya adalah seperti mendengarkan dengan aktif, kemudian dengan kesadaran penuh, kemudian dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya menggali lebih dalam lagi apa sih masalah dari si coaching ini. Kemudian saya juga memakai alur Tirta, di mana pada saat melakukan coaching agar si coach juga bisa lebih rileks, kemudian bisa mengidentifikasi masalahnya, tahu tujuannya, kemudian apa rencana aksi yang akan dia lakukan, kemudian termasuk bagaimana komitmen yang akan dia lakukan pada saat penyelesaian masalah tersebut. Ibu Eno tadi memang saya lihat Bu Eno sudah menerapkan apa itu pengetahuan alur Tirta dengan lengkap. Bu Eno juga sudah mampu menggali pertanyaan-pertanyaan yang kritis dan menjawab kepada coach Bu Eno, sehingga tadi nampaknya coach Bu Eno itu sudah dapat menemukan solusinya dari permasalahan. Ya. Oke Bu Eno, pertanyaan saya selanjutnya Bu Eno, kira-kira nih, apa kompetensi yang ingin Bu Eno kembangkan setelah melakukan kegiatan coaching? Mungkin saya akan meningkatkan kompetensi bagaimana saya merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti bisa menggali lebih dalam permasalahan atau menemukan solusi dari si permasalahan coaching saya. Jadi kalau misalnya pertanyaan semakin bagus atau berbobot, maka si coaching akan semakin paham apa sih masalahnya, kemudian bagaimana menyelesaikannya. Ya, keterampilan Bu Eno dalam menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Oke Bu Eno, saya sudah mendengar dengan sangat jelas apa potensi yang akan Bu Eno kembangkan, dan bagaimana perasaan Bu Eno setelah melaksanakan kegiatan coaching. Mudah-mudahan untuk kedepannya Bu Eno bisa menjadi seorang coach yang lebih baik lagi Bu Eno ya. Saya yakin Bu Eno sangat bisa. Oke. Terima kasih Bu Eno ya. Sama-sama Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Oke. Assalamualaikum Bu Eno. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Bu Eno, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Kemarin Bu Eno menghubungi saya. Iya Ibu. Katanya ada yang mau didiskusikan tentang apa Bu Eno? Ada beberapa masalah dalam proses pembelajaran saya di kelas, makanya saya ingin bercerita sama Ibu. Oke, berarti Bu Eno pernah ada problem ya? Iya Ibu. Kalau boleh saya tahu nih Bu Eno, kira-kira setelah diskusi kita hari ini, apa kira-kira harapan Bu Eno? Saya pengen ada solusi Bu dari masalah yang saya hadapi sekarang Bu. Kalau enggak, kepikiran sama saya terus Bu. Iya, solusi Bu Eno ya. Iya. Kalau saya boleh tahu nih dari Bu Eno sebelum kita diskusi lebih lanjut, apa kira-kira problem yang tengah Bu Eno alami? Saya kan mengajar di kelas Bu. Iya. Ternyata masih ada beberapa anak tuh yang tidak ada motivasinya belajar di kelas menjadi pasangan. Berarti anak-anak itu banyak ya Bu Eno, banyak yang tidak memiliki motivasi untuk belajar. Iya. Kebanyakan mereka Bu melamun, ya kemudian ketika ditanya paham, mereka diam aja. Artinya mereka menunjukkan sikap pasif. Ya. Itu setiap hari kah Bu Eno atau bagaimana? Hampir setiap hari lah Bu, masalahnya ketika saya masuk minggu ini seperti itu. Iya. Jadi ketika saya masuk di kelas itu juga seperti itu. Kadang saya bingung jadinya Bu. Oke Bu Eno.
Eh, ini tentu Bu Eno sebagai guru, kira-kira menurut Bu Eno sejauh ini ya sementara, kira-kira menurut Bu Eno apa yang menyebabkan anak-anak itu seperti itu Bu Eno? Mungkin karena saya sering ceramah di kelas kali Bu. Jadi gini Bu, saya kan guru PPKN. Iya. Apalagi ngajar di SMA. Materi PPKN itu kan banyak dan itu semua hafalan. Jadi setiap saya masuk, baru masuk, Assalamualaikum Anda, hari ini kita baca ini, kemudian saya jelaskan. Contoh sila-sila ini, contoh sikap yang seperti sila ini, ya itu gitu. Tapi ketika saya paham kalian, mereka banyak bilang. Kemudian kadang ada melamun, dia ngelakin saya, tapi ketika saya tanya dia diam aja. Berarti memang tidak ada keinginan belajar sepertinya. Tidak ada keinginan, tidak ada motivasi Bu Eno ya. Artinya apakah setiap kali pertemuan Bu Eno selalu menggunakan metode ceramah Bu Eno? Iya, Bu. Kan namanya materi PPKN banyak. Jadi memang harus ceramah supaya anak paham. Ya, karena materi yang begitu padat ya. Oke, oke, Bu Eno. Jadi kira-kira sementara itu penyebabnya Bu Eno ya? Iya, kalau Penyebabnya karena Bu Eno sering ceramah Bu Eno ya? iya. Kalau saya boleh tahu Bu Eno, sejauh ini pernah tidak Bu Eno sudah melakukan solusi dari problem yang pernah Bu Eno alami? Oh, pernah sih Bu, tapi itu sesekali Bu. Dulu pernah saya tayangkan video Bu di kelas terkait contoh pelaksanaan sila-sila Pancasila. Oh, Bu nonton semuanya, Bu fokus lihat video. Ada motivasinya Bu. Tapi ketika saya mulai ceramah lagi, baiklah Ananda, ini contoh sila ini, contoh sila ini, diam lagi. Itu kayaknya Bu. Sepertinya saya harus menggunakan berbagai macam media Bu, tidak hanya ceramah saja. Iya, ya. Tapi di situ udah jelas penyebabnya karena Ibu menggunakan metode ceramah ya. Bu. Iya. Ketika Bu Eno menggunakan media, anak-anak kan kembali motivasi untuk belajar. Oke. Gitu. Ini kan kita sudah ketahui itu apa yang menjadi penyebab utama dari permasalahan ini. Kira-kira nih Bu Eno, ada tidak Bu Eno punya rencana untuk memperbaiki pembelajaran Bu Eno agar anak-anak nanti termotivasi dalam belajar PKN ini? Kayaknya saya mulai rajin deh Bu, menggunakan metode-metode lain. Pernah saya lihat di video di YouTube Bu, adanya SBY itu dulu, siap melaksanakan SBY, anak-anak semangat lagi. Ya. Kemudian metodenya tidak ceramah saja saya pakai lagi Bu, berarti adanya penayangan video. Karena waktu saya penayangan video maka fokus melihat, ini loh ternyata contoh sikap yang real. Kemudian mungkin saya akan menerapkan aplikasi-aplikasi yang bisa berbasis IT ya Bu ya. Karena kan kalau SMA ini kan kalau yang IT itu anak-anak lebih cepat. Betul. Jadi memanfaatkan media-media seperti itu membuat anak-anak lebih aktif lagi. Kemudian mungkin saya juga akan mendownload dan belajar kepada teman-teman saya, kemudian para senior, ataupun mencari info di Google ataupun di YouTube terkait dengan penggunaan metode-metode pembelajaran yang meningkatkan motivasi anak. Jadi tidak hanya ceramah saja. Oke, Bu Eno. Sepertinya upaya-upaya yang akan Bu Eno lakukan ke depan ini kan sudah tepat Bu Eno ya. Jadi Bu Eno akan menggunakan media berbasis IT, menggunakan berbagai media yang bervariasi, kan begitu Bu Eno. Kira-kira Bu Eno alternatif lain, misalkan hal itu, apakah itu sudah dirasa Bu Eno sudah efektif? Bu rasa Eno itu efektif? Saya rasa itu sudah mulai efektif Bu. Cuman itu tergantung dari kondisi ya Bu ya. Berarti ketika sebelum saya masuk saya juga harus mempersiapkan kondisi anak-anak supaya mereka tetap fokus dengan apa yang kita ajarkan di kelas. Adakah mungkin alternatif lain Bu Eno? Selain media yang Bu Eno, supaya anak-anak itu aktif kan? Alternatif lainnya selain media pembelajaran apalagi? Mungkin metode kayaknya Bu ya. Metode Bu Eno ya. Iya, dari kalau tadi kan media, berarti metode mungkin adanya seperti TGT Bu. Kemudian atau role playing, jadi saya suruh anak-anak tuh berpraktekkan secara langsung.
contoh gimana sih sila pertama dibacakan secara langsung di kelas. Berarti kan anak-anak untuk aktif lah di dalam kelas ini bermain sambil belajar. Oke, jadi selain media, menurut Eno metode, metode yang bervariasi. Mungkin kalau saya boleh saran juga bisa dengan model pembelajaran yang bervariasi ya Bu. Iya. Model pembelajaran yang tepat untuk mengaktifkan siswa dalam belajar. Oke, Bu Eno, menurut saya apa yang akan Bu Eno lakukan ini sudah tepat. Kira-kira nih kalau boleh saya bertanya lagi, Bu Eno, kira-kira dukungan apa saja yang Bu Eno butuhkan dalam melakukan rencana aksi Bu Eno? Kalau dukungan pasti membutuhkan banyak orang yang sama, pasti harus dukungan dari diri sendiri. Betul. Motivasi saya tuh kuat untuk merubah mindset dari yang ceramah itu bagus dengan metode-metode yang bervariasi. Ya. Kemudian dukungan dari kepala sekolah, struktur sekolah seperti wakil, tenaga kependidikan. Kemudian juga salah satunya adalah rekan sejawat. Di mana nanti kalau misalnya ada problem, ada kebutuhan, bisa saling sharing ataupun tukar pikiran lah dengan beliau-beliau. Artinya Bu Ena kan itu berkolaborasi dengan rekan sejawat, mungkin juga berkoordinasi dengan kepala sekolah. Mungkin kalau kita menggunakan media, itu kan yang sifatnya IT atau segala macam, itu kan kita butuh sarana prasarana gitu ya. Mungkin mana yang belum lengkap, kalau kita berkoordinasi dengan kepala sekolah, barangkali kita bisa mendapatkan solusi dari apa yang kita butuhkan Bu Ena ya. Kemudian dengan berkolaborasi tentu itu hal yang tidak boleh kita tinggalkan Bu Ena ya. Oke Bu Eno. Bu Eno, yang ingin saya tanyakan lagi Bu Eno, untuk mengupayakan, ini Bu Eno sedang berusaha untuk mencapai tujuan Bu Eno supaya bagaimana anak-anak ini nanti dapat aktif kembali dalam belajar. Itu kan bukan sesuatu hal yang mudah dan tidak bisa dicapai secara spontan, secara instan, mungkin perlu tahapan. Tentu di situ kita perlu komitmen Bu Eno ya. Saya ingin tahu di sini bagaimana kira-kira Bu Eno membangun komitmen, terutama komitmen terhadap diri sendiri, tidak hanya terhadap diri sendiri juga Bu Eno ya, komitmen dengan pihak-pihak terkait. Bagaimana kira-kira Bu Eno? Nanti komitmen itu tentunya akan dapat Bu Eno gunakan sebagai langkah Bu Eno mencapai tujuan Bu Eno. Yang pertama, komitmen yang akan saya lakukan adalah saya harus konsisten. Jadi dalam diri saya tuh harus ada nilai-nilai konsisten. Contoh, dari awal saya sudah seperti itu, harus sampai akhir juga seperti itu. Jangan nanti pas di tengah jalan berubah, tiba-tiba saya tidak melakukan seperti itu. Kemudian setiap apa yang kalau terkait dengan orang lain, berarti kan kalau sudah biasa sharing atau berbagi pengalaman dengan teman-teman, berarti itu juga sebagai masukan untuk saya. Seandainya teman-teman mencurigai saya, Bu, masukan ini ya Bu ya, Bu, saran seperti ini ya Bu ya, saya harus mempunyai sifat legowo atau menerima masukan-masukan dari orang. Termasuk saya juga harus bertanggung jawab dengan apa yang saya pinjam atau saya gunakan untuk pelaksanaan pembelajaran saya. Seperti kalau sudah selesai di fokus saya pinjam, saya kembalikan lagi kepada tenaga pendidiknya, atau mau memakai labor saya izin dulu kepada wakil sarana, seperti itu. Oke, jadi komitmennya itu menerima umpan balik kalau dengan sejawat Bu Eno ya. Ya. Kemudian kita tentu kalau menggunakan sarana prasarana tentu kita bertanggung jawab ya. Dimanapun sarana prasarana sekolah itu kita punya tanggung jawab untuk menjaga dan merawatnya Bu Eno. Iya Bu. Nah Bu Eno, ini kan Bu Eno sudah bicara panjang lebar ini tentang upaya-upaya yang akan Bu Eno lakukan. Kira-kira kapan nih Bu Eno akan merealisasikannya Bu Eno? Kalau untuk merealisasikannya Bu, kalau bisa secepatnya Bu. Jadi nanti pulang dari sini kan sudah dapat solusi nih Bu, dari solusi kita. Saya sudah menemukan solusi. Berarti pulang dari sini kalau dapat saya lakukan apa yang telah saya bicarakan tadi Bu. Mulailah saya lihat di YouTube, mulai saya pelajari. Nah, besok ketika saya masuk kelas, secepatnya saya praktekkan apa yang saya dapatkan dari upgrade diri saya terhadap pembelajaran ini. Oke Bu Eno, jadi artinya kalau kita punya rencana itu lebih cepat lebih bagus ya Bu Eno. Iya. Karena kan dengan begitu kan kita bisa memanfaatkan waktu supaya memang permasalahan kita ini cepat segera kita temukan solusinya kan begitu ya Bu Eno. Kita
terlalu lama berlarut-larut dengan problem di kelas kita gitu ya Bu Eno ya. Oke Bu Eno, terima kasih Bu Eno. Jadi kalau saya dengar dari penjelasan yang sudah Bu Eno ceritakan tadi langkah-langkahnya, menurut saya sudah tepat apa yang Bu Eno akan lakukan ini. Yang ingin saya tanyakan lagi Bu Eno, kira-kira apa yang Bu Eno inginkan dan tindak lanjut dari diskusi kita hari ini? Kalau tindak lanjutnya berarti Bu, bagaimana saya benar-benar menerapkan proses pembelajaran yang bisa menyenangkan dan meningkatkan motivasi dari siswa. Berarti kan saya dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Kemudian yang saya rasakan adalah saya lega, senang karena dengan sharing dengan Bu Dewi itu saya bisa menemukan solusi dari yang permasalahan yang saya hadapi. Oke Bu Eno, alhamdulillah ya. Kalau diskusi kita kali ini Bu Eno bisa merasa lega mendapatkan solusi atas problem yang Bu Eno hadapi. Mudah-mudahan apa yang akan Bu Eno upayakan ini akan menjadi langkah yang efektif untuk melakukan perubahan ke depan. Oke, Bu Eno, terima kasih untuk diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan Bu Eno dapat mencapai tujuan yang diharapkan Bu Eno ya. Semangat terus Bu Eno ya. Semangat Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Eno. Waalaikumsalam Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Arun. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dewi? Alhamdulillah sehat. Kemarin Bu Dewi sempat menghubungi saya ya, katanya ada yang ingin dibincangkan hari ini. Kira-kira apa yang akan Bu Dewi bicarakan hari ini? Betul Bu Arun. Saya hari ini ada yang saya ingin diskusikan dengan Bu Arun. Jadi Bu Arun, sebetulnya saya ada problem di kelas, juga di sekolah. Tapi sebetulnya problem ini bukan problem yang berat Bu Arun. Masalah pembiasaan, artinya menyangkut budaya positif. Tapi hal ini kok sulit sekali ya rasanya gitu, sulit sekali rasanya. Hal ini nih berlangsung begitu terus setiap hari. Jadi Bu Arun, problem yang tengah saya hadapi ini Bu Arun, anak-anak saya, siswa-siswa saya di kelas itu Bu Arun khususnya, juga di sekolah ini pada umumnya, mereka ini sangat sulit sekali untuk diajak membuang sampah pada tempatnya. Susah membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya itu mereka Bu Arun. Jadi setiap hari itu Bu Arun, kita harus main perintah dulu Bu Arun, baru mereka mau mengerjakan membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita perintah dulu, baru mereka kerjakan gitu. Dan itu berlangsung setiap hari terus menerus Bu Arun. Kadang-kadang mereka membuang sampah itu di laci-laci meja, kemudian di pot-pot bunga itu juga sering mereka jadikan tempat sampah. Nah, kemudian kadang-kadang mereka itu di kelas, mereka sobek-sobek kertas Bu Arun, mereka serak saja di kelas itu, kertas-kertas itu. Dan petugas piket pun kebanyakan dari mereka rata-rata juga masih sulit bertanggung jawab dengan tiketnya itu. Jadi setiap hari itu Bu Arun, begitu saya datang pagi di sekolah itu Bu Arun, itu baru saja saya letakkan tas itu, saya langsung ke halaman dengan mereka perintahkan dulu, Ananda ayo kita membuang sampah, kita buang sampah dulu, kita bersihkan sebelum jam masuk begitu Bu Arun. Tapi saya tetap sambil membimbing mereka berjalan mulai dari depan kelas, kemudian nanti ke belakang, sampai nanti saya lihat mereka betul-betul membuang sampah tadi yang di tong sampah itu ke TPA. Tapi itu setiap hari Bu Arun harus diperintah seperti itu. Itulah begitu sulitnya memang membiasakan mereka ini untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi memang sedikit kewalahan saya mengenai itu Bu Arun. Itulah Bu Arun, makanya saya datang ke Bu Arun. Jadi Bu Dewi sedang mengalami kesulitan terkait dengan membiasakan anak membuang sampah pada tempatnya. Iya. Kira-kira apa faktor yang menyebabkan anak-anak ini membuang sampah pada tempatnya Bu Dewi? Kalau penyebabnya Bu Arun, ini sepertinya Bu Arun memang sama sekali belum timbul kesadaran dari diri mereka ini rata-rata. Belum ada kesadaran diri mereka untuk mau membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, faktor penyebabnya ini kira-kira mungkin karena mereka ini anak-anak ini belum mengerti, kebanyakan belum paham apa bahaya sampah ini untuk kesehatan. Ya, kalau mereka membuang sampah sembarangan itu ke laci-laci meja itu bekas-bekas
bungkus-bungkus es, kemudian plastik-plastik jajanan itu baru menumpuk sekian hari saja kan sudah bau itu. Nah, kadang-kadang baru 3 hari ketahuan kan. Nah, buangan Anda, baru dibuangnya. Kadang-kadang sudah Bu, banyak kayak nyamuk-nyamuk kecil tuh Bu Arum itu karena berkerumun sampah di laci itu tadi gitu. Kemudian kan selain itu kan nanti berdampak pula kesehatan. Itu mereka belum paham, belum mengerti dampaknya. Selama ini apa yang sudah pernah Bu Dewi lakukan untuk membiasakan anak-anak di buang sampah atau ini? Kalau yang sudah saya lakukan selama ini Bu Arum, ya saya setiap hari itu mengusahakan tidak tampak. Itu yang pertama untuk itu. Budaya positif nih Bu Arum ya. Bagaimana membiasakan mereka itu membersihkan lingkungan dulu sebelum masuk. Jadi saya ini kan sebetulnya guru ini punya petugas piketnya di hari tertentu. Tapi saya tidak pun itu pas hari piket saya setiap hari memang membimbing anak untuk menjaga kebersihan lingkungan. Setiap hari, setiap pagi itu anak-anak begitu saya sampai di sekolah itu, saya bimbing mereka untuk membuang sampah dulu. Yang piket, ayo piket dulu, bersihkan kelas dulu, kemudian nanti teras, kemudian halamannya, buang sampah yang di tong sampah itu ke TPA. Jadi seperti itu. Itu baru sebatas itu sih Bu Arum, yang setiap hari yang sudah saya lakukan. Jadi biasakan ya. Iya, membiasakan mereka. Kemudian rencana selanjutnya nih Bu Dewi supaya anak-anak ini menjadi terbiasa memang bertumbuh motivasi dari dalam dirinya. Rencana selanjutnya apa yang akan dilakukan Bu Dewi? Iya Bu Arum ya. Terkait rencana ini memang saya sudah punya rencana. Kalau rencana yang pertama sepertinya kami setiap masuk tahun ajaran baru itu kan membuat kesepakatan kelas. Kemudian nanti dari kesepakatan itu kami membuat keyakinan kelas bersama-sama Bu Arum ya. Jadi sepertinya perlu ditambah yang namanya keyakinan kelas untuk menjaga kebersihan di mana saja. Artinya menjaga kebersihan lingkungan sekolah, tidak hanya di kelasnya saja, tapi menjaga kebersihan di dalam dan di luar kelas gitu. Itu memang harus ditambahkan. Kemudian nanti yang kedua Bu Arum, saya ingin juga nanti menerapkan segitiga restitusi ketika mereka artinya melanggar keyakinan kelas, itu nanti saya akan menerapkan segitiga restitusi. Kemudian yang ketiga Bu Arum, rencana saya yang ketiga, saya akan membuat semacam video, di mana video itu nanti berisi tentang apa bahaya sampah untuk kesehatan tubuh anak. Jadi artinya dari video itu saya akan mengedukasi siswa saya, oh ketika kita menjaga kebersihan itu ini nanti manfaatnya. Ketika kita tidak menjaga kebersihan atau membuang sampah pada tempatnya itu ini nanti dampaknya untuk lingkungan dan untuk kesehatan tubuh anak. Kemudian rencana saya selanjutnya nih Bu Arum, tentang sampah ini akan saya, tentunya nanti saya tidak bisa bekerja sendiri, saya butuh nanti berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan sejawat. Pertama dengan kepala sekolah itu saya akan berkoordinasi bagaimana nanti menambah sarana prasarana seperti tong sampah mungkin perlu ditambah. Mungkin tong sampah itu kalau sekarang ini yang ada di sekolah saya ini Bu Arum hanya ada satu jenis tong sampah. Tong sampahnya itu tong sampah. Ya semuanya berbaur situ, organik non organik berbaur bercampur jadi satu. Jadi nanti saya akan usulkan kepada kepala sekolah untuk menambah tong sampah itu nanti ada 2 jenis sampah organik non organik, nanti ditulis di situ ini loh sampah untuk khusus organik ini non organik. Jadi dari setelah ada pemisahan begitu Bu Arum, nanti saya juga berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan rekan sejawat, kan kita ada P5 nih Bu Arum. Jadi kita tambah program P5 ini dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan konteks isu lingkungan tentang sampah tadi. Artinya kita mengolah sampah tadi menjadi barang-barang atau benda-benda yang mungkin bisa bermanfaat, walaupun itu sederhana, bermanfaat untuk kelas. Misalnya dibuat semacam keterampilan, itu ada kita apa ya? Kita masukkan ke dalam program P5. Misalnya seperti sedotan es itu atau itu ya pipet itu kan termasuk non organik yang dari plastik, itu bisa digunakan untuk bunga. Kita manfaatkan untuk membuat bunga, untuk membuat ya segala macam pernak-pernik kelas yang baru. Jadi
Itu rencana saya ke depan Bu Arum. Namun saya tentu tidak bisa bekerja sendiri. Nanti saya juga perlu berdiskusi, bermusyawarah dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan sejawat. Oke, Bu Dewi. Jadi sudah banyak rencana-rencana yang akan Bu Dewi lakukan ya. Iya, Seperti banyak, Bu. dengan kelas dan yang lainnya. Kemudian juga Bu Dewi membutuhkan rekan sejawat ataupun atasan untuk Iya. melaksanakan rencana ini. Iya. Jadi kira-kira rencananya kapan mau dilaksanakan ini Bu Dewi? Kalau waktunya Bu Arum, kalau terkait P5, karena sekarang ini di semester 1 ini sudah hampir selesai Bu Arum ya. Barangkali untuk P5-nya nanti saya akan berdiskusi ini, program ini, itu di semester 2. Namun kalau nanti memutarkan video edukasi bahaya sampah atau penggunaan sampah ketika kita mampu memanfaatkannya dengan baik, atau nanti bahaya sampah bagi kesehatan atau hal lainnya bisa saya edukasikan ke siswa, itu akan saya segerakan. Insya Allah dalam minggu depan doa lebih cepat lebih baik. Oke, kemudian terakhir Bu Dewi ya, komitmen apa yang kamu Bu Dewi buat supaya rencana ini bisa berjalan dengan lancar? Terkait komitmen, yang pertama tentu komitmen dari diri saya dulu Bu Arum. Tentu namanya juga kita menghadapi anak-anak Bu Arum ya, ini harus dengan penuh kesabaran, ketelatenan. Mungkin kalau sekali dua kali mereka main perintah ya mungkin biasa. Tapi terus menerus ini akan saya artinya berkesinambungan gitu kan. Kemudian yang P5 ini komitmen saya tuh memang betul-betul nanti saya berdiskusi dengan rekan sejawat tentang sampah ini, bagaimana nanti membuat program P5 ini tidak hanya kelas saya saja Bu Arum gitu. Kita perlu komitmen dengan semua kelas gitu untuk mengolah sampah yang menjadi isu lingkungan. Itu kan sampah tadi ini. Bagaimana kita bisa mengolah sampah, kita masukkan dalam program P5. Itu untuk semua kelas Bu Arum, semua kelas 1 sampai kelas 5. Oke, terima kasih Bu Dewi. Kita udah di penghujung waktu nih Bu Dewi. Kira-kira dari perbincangan singkat kita ini apa yang Bu Dewi dapatkan? Ini yang saya dapatkan Bu Arum, saya bisa mencurahkan apa problem saya, kemudian saya menjadi lega karena problem saya sudah ada sudah yang aku dengarkan. Saya juga mendapatkan penguatan dari Bu Arum. Alhamdulillah saya merasa lega Bu Arum, dan merasa lebih positif solusi rencana saya ke depan untuk mengimplementasikan dari rencana aksi saya itu. Oke, terima kasih. Minggu depan kita bisa bertemu lagi ya Bu Dewi ya. Nanti saya akan menanyakan lagi gimana perkembangan dari rencana yang sudah Bu Dewi lakukan. Oke, Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Bu Arum. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam.